Sejarah berdirinya negara untuk diketahui sebab Amerika adalah negara superpower dunia yang menguasai perekonomian militer serta teknologi dunia. Oleh Kanada, Amerika Serikat atau USA, United States of America menarik. Amerika Serikat terletak di tengah-tengah benua Amerika Utara, dibatasi di sebelah utara dan Meksiko di sebelah selatan. Negara Amerika Serikat terbentang dari Samudra Atlantik di pesisir timur hingga Samudra Pasifik di pesisir barat, termasuk Kepulauan Hawaii di Lautan Pasifik, negara bagian Alaska di ujung utara benua Amerika, dan beberapa teritori lainnya. Penetap pertama wilayah yang kini menjadi Amerika Serikat berasal dari Asia sekitar 15.000 tahun yang lalu. Mereka menyeberangi jembatan darat Bering ke Alaska. Selanjutnya, penduduk asli Amerika bermukim di wilayah tersebut selama ribuan tahun. Pada tahun 1492, Christopher Columbus berhasil mencapai Amerika. Orang-orang Inggris lalu bermukim di Jamestown, Virginia pada tahun 1607. Pemukiman ini dianggap sebagai pemukiman pertama di Amerika Serikat. Selanjutnya, Amerika Serikat terus didatangi oleh orang-orang Inggris, orang Prancis, orang Spanyol, dan juga orang Belanda yang bermukim di sebagian Amerika Serikat. Perkembangan koloni-koloni Inggris berakhir tidak baik bagi penduduk asli Amerika karena banyak dari mereka yang tewas akibat penyakit dan mereka kehilangan negeri mereka. Amerika Serikat terbentuk dari 13 bekas koloni Inggris selepas Revolusi Amerika. Setelah deklarasi kemerdekaan pada tanggal 4 Juli 1776, perang ini dimulai karena koloni merasa diperlakukan tidak adil oleh Inggris. Setelah Revolusi Amerika menghadapi banyak masalah seperti perbudakan pada tahun 1800-an, AS memperoleh banyak wilayah dan mulai terindustrialisasi dari tahun 1861 sampai 1862. Diakibatkan karena sengketa mengenai hak-hak negara bagian perbudakan dan masa depan Amerika Serikat. Banyak negara bagian di selatan meninggalkan Amerika Serikat dan mendirikan konfederasi Utara memenangkan perang, dan negara-negara yang telah meninggalkan perserikatan kembali ke Amerika Serikat. Negara ini lalu melalui masa rekonstruksi. Pada akhir 1800-an, banyak orang Eropa datang ke Amerika Serikat dan bekerja di pabrik besar. Pada awal abad ke-20, AS menjadi kekuatan dunia. Ekonominya merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Negara ini juga terlibat dalam Perang Dunia I dan II. Setelah Perang Dunia II, Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dingin dengan Uni Soviet. Selama Perang Dingin, pemerintah banyak menghabiskan dana untuk pertahanan. AS terlibat dalam Perang Korea dan Vietnam dan juga mengirimkan Neil Armstrong dan orang-orang Amerika lain ke luar angkasa. Pada tahun 1961, Uni Soviet runtuh dan Perang Dingin berakhir. Timur Tengah menjadi penting bagi Amerika, terutama setelah serangan 11 September 2001. Kini Amerika Serikat merupakan negara adidaya tetapi masih menghadapi beberapa masalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang geografi Amerika Serikat. Amerika adalah negara yang terletak di belahan barat, terdiri dari 48 negara bagian di Amerika Utara, termasuk Alaska. Semenanjung yang membentuk bagian paling barat Laut Amerika Utara dan Hawaii, kepulauan di Samudra Pasifik, batas-batas wilayah di Amerika. Bagian barat ada Samudra Pasifik, bagian timur ada Samudra Atlantik, bagian utara ada Kanada, yang terakhir bagian selatan ada Meksiko. Letak astronomis Amerika Serikat berada pada 24 derajat lintang utara sampai 49 derajat lintang utara dan 30 derajat bujur barat hingga 66 derajat bujur barat. Bentuk negara Amerika Serikat sendiri adalah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan 1 distrik federal. Negara ini berada di bagian paling tengah di Amerika Utara, yang menjadi lokasi dari 40 negara bagian yang saling bersebelahan beserta distrik ibu kota Washington DC. Bentuk pemerintahan Amerika Serikat sesuai dengan Konstitusi Amerika Serikat yang ditulis untuk memperbaiki kekurangan konstitusi pertama negara itu. Undang-Undang Konfederasi 1781 sampai 89 mendefinisikan AS menggunakan sistem pemerintahan federal. Artinya kekuasaan
tertentu didelegasikan kepada pemerintahan nasional dan yang lainnya didelegasikan kepada negara bagian. Pemerintah nasional terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dirancang untuk memastikan melalui pemisahan kekuasaan dan melalui check and balance. Dengan ini tidak ada satu badan pemerintah yang dapat mensubordinasi dua cabang lainnya. Ketiga cabang tersebut saling terikat, masing-masing dengan otoritas yang tumpang tindih namun cukup berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas tentang demografi. Yang pertama adalah populasi, di mana jumlah penduduk Amerika menurut Lembaga Sensus Amerika Serikat atau United States Census Bureau pada tanggal 1 Juli 2022 penduduk Amerika sebesar 332,8 juta jiwa. Jumlah ini menjadikan Amerika sebagai negara dengan penduduk terbanyak setelah Republik Rakyat Cina dan India. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa Inggris atau Inggris Amerika adalah bahasa nasional. Meskipun tidak ada bahasa resmi secara federal, beberapa hukum literasi di Amerika Serikat menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa yang resmi. Yang ketiga adalah agama. Secara resmi, Amerika Serikat adalah negara yang sekuler. Pada Amendmen pertama, Konstitusi Amerika Serikat menjamin kebebasan bagi setiap aktivitas keagamaan, sehingga pemerintah tidak mengakui suatu agama tertentu sebagai agama yang resmi. Yang keempat adalah struktur keluarga. Pada tahun 2007, terdapat 58 di Amerika Serikat yang berusia di atas 18 tahun telah berstatus menikah, 6% telah menjadi janda, 10% telah bercerai, dan 25% belum menikah. Yang kelima adalah pendidikan. Pendidikan umum di Amerika Serikat dikelola oleh suatu negara bagian dan pemerintah daerah, serta diregulasikan oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat lewat anggaran pemerintah federal. Di sebagian besar negara bagian, anak-anak diwajibkan sekolah ketika berusia 6 atau 7 tahun di taman kanak-kanak atau kelas 1 sekolah dasar, sampai mereka berusia 18 tahun kira-kira kelas 12 di sekolah menengah atas. Yang keenam adalah kesehatan. Angka harapan hidup di Amerika Serikat pada tahun 2011 adalah 78,4%, dan Amerika berada pada peringkat ke-50 dari 220 negara. Meningkatnya obesitas di Amerika Serikat dan semakin majunya kesehatan di negara-negara lain menyebabkan menurunnya angka harapan hidup di Amerika Serikat, yang mana saat itu Amerika menempati peringkat ke-8 di dunia. Sistem pemerintahan di Amerika Serikat adalah republik konstitusional, federal, dan demokrasi perwakilan. Di Amerika Serikat, warga negara biasanya tunduk pada 3 tingkat pemerintahan, yaitu federal, negara bagian, dan daerah. Tugas pemerintah daerah biasanya dibedakan antara pemerintah country atau setingkat kabupaten dan munisipal. Struktur pemerintahan federal. Konstitusi Amerika Serikat membagi pemerintah federal menjadi 3 cabang fungsi, yaitu memastikan tidak ada individu atau kelompok yang mendapatkan terlalu banyak kendali di pemerintah pusat. Jadi struktur pemerintahan federal yang ada di Amerika Serikat terbagi atas 3 cabang, yaitu cabang legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang, dijalankan oleh Kongres. Yang kedua, cabang eksekutif untuk menjalankan undang-undang, yaitu presiden, wakil presiden, kabinet. Dan yang terakhir adalah cabang yudisial untuk mengevaluasi hukum, yaitu Mahkamah Agung dan pengadilan lainnya. Struktur pemerintahan negara bagian Amerika Serikat. Jadi 50 pemerintah negara bagian mengikuti model pemerintahan federal dan terdiri dari 3 cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di setiap negara bagian Amerika Serikat, cabang eksekutif dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat. Lalu pihak legislatif berfungsi untuk mempertimbangkan hal-hal yang diajukan gubernur atau anggotanya untuk membuat peraturan undang-undang menjadi undang-undang, dan sebagai bagian dari sistem check and balance agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan. Yang menjalankan pihak ini adalah majelis. Dan yang terakhir adalah yudikatif, yaitu sebagian besar negara bagian Amerika Serikat memiliki pengadilan tertinggi yang mendengarkan banding dari pengadilan negara bagian yang lebih rendah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosial dan budaya di Amerika Serikat.
Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya negara Amerika Serikat ini sendiri adalah negara dengan multikulturalisme, yang mana menjadi salah satu negara dengan kultur atau kebudayaan yang paling beragam di dunia. Mengapa demikian? Karena negara Amerika Serikat ini menjadi salah satu negara yang dituju oleh para imigran. Nah, para imigran ini membawa kebudayaan asli mereka ke negara Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat menjadi negara dengan keberagaman budaya yang sangat banyak. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama pula bahwasanya banyak kebudayaan Amerika Serikat yang telah mempengaruhi negara-negara. Seperti halnya negara Indonesia sendiri yang mengadopsi banyak kebudayaan yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Salah satunya adalah kebudayaan yang ada pada bidang entertainment ataupun hiburan, yaitu musik. Yang mana musik Amerika Serikat banyak didengarkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Selain itu, ada pula perfilman Amerika Serikat, yang mana perfilman ini juga sudah banyak yang mendunia, yang mana salah satunya adalah Hollywood. Selain di dalam bidang hiburan, yang berperan penting dalam kebudayaan Amerika Serikat ini sendiri adalah salah satunya yaitu olahraga, yang mana olahraga juga menjadi hal yang sangat populer ataupun hal yang sudah menjadi budaya di Amerika Serikat. Olahraga-olahraga yang populer di Amerika Serikat itu seperti yaitu adalah American football, baseball, ice hockey, dan lain sebagainya. Budaya selanjutnya yaitu berada pada bidang seni dan fashion, yang mana ketika kita berada di Amerika Serikat, seringkali kita menemui pertunjukan-pertunjukan seperti seni teater ataupun seni musik lainnya. Dan tak jarang juga kita menemukan pertunjukan fashion dan fotografi di sana. Dan kemudian untuk kehidupan sosialnya sendiri, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya kehidupan sosial di Amerika Serikat ini cenderung lebih ke arah informal, yang mana seperti contohnya ketika kita memanggil kepada sesama itu kita biasanya langsung menyebut nama depannya. Dan juga untuk etika berpakaian di Amerika Serikat itu biasanya orang-orang lebih memilih pakaian yang casual dibandingkan yang formal.